Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa, beredarnya baliho berukuran besar baik itu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Joko Widodo seolah menegaskan keduanya tengah berebut restu dari sang presiden untuk melanggengkan langkah masing-masing dalam kontestasi Pilpres 2024. Apalagi berdasarkan survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden sedang tinggi-tingginya. Tentu saja restu dari sang presiden sangat dibutuhkan untuk mengkatrol suara saat Pilpres mendatang. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Adu baliho Ganjar Prabowo berebut Jokowi. Bersama saya Afiani Malik. Adu baliho Ganjar Prabowo Subianto, rebutan Jokowi. Persaingan dua bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo telah dimulai dari Jawa Tengah yang menjadi basis dukungan Ganjar. Persaingan dimulai dalam bentuk adu baliho yang berisi klaim sebagai gacoan Presiden Joko Widodo. Baliho berukuran cukup besar bergambar baca pres PDIP Ganjar Pranowo bersanding dengan Presiden Joko Widodo terpasang di Barat Tugu Makuta, yakni di Jalan Adi Sucipto, Solomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Di baliho tersebut tertulis, "Terus maju bersama Ganjar." Selain itu, di baliho itu juga ada foto Presiden Joko Widodo dan di sebelahnya terdapat tulisan dukungan kepada Ganjar, "Saya memilih Ganjar Pranowo untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia." Baliho Ganjar bersama Joko Widodo bak menggantikan baliho baca pres Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bertebaran di Solo, Jawa Tengah. Gambar di dalam baliho menampilkan momen keakraban Prabowo dengan Joko Widodo. Keduanya terlihat menggunakan pakaian berwarna putih. Dalam baliho itu, Prabowo dan Joko Widodo juga terlihat melempar senyum semeringah diiringi pesan untuk Indonesia terus maju. Foto kedua baca pres juga sebelumnya terpampang di jalan-jalan di Pekanbaru Riau, Ganjar Joko Widodo, dan Jakarta, Prabowo Joko Widodo. Namun baliho di Jawa Tengah seperti kian menegaskan baku klaim kedua baca pres tersebut. Pasalnya, baliho dipasang seperti baku salib dan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Pemasangan baliho Prabowo Joko Widodo seperti memanaskan kubu Ganjar yang langsung membalas dengan pemasangan baliho Ganjar Joko Widodo. Presiden Joko Widodo tidak mempersoalkan penggunaan foto dirinya yang seperti memberi restu kepada kedua baca pres karena sudah ada politikus lain yang turut menggunakan fotonya di baliho. Kapitalisasi dukungan atau endorse dari Presiden Joko Widodo oleh masing-masing baca pres tidak terlepas dari tetap kuatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap sang presiden. Masih tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Joko Widodo diharapkan dapat mengerek dukungan terhadap mereka. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo ditunjukkan dari hasil survei Lembaga Survei Jakarta atau LSJ periode 20-29 Juni 2023. Survei itu menunjukkan mayoritas responden atau sebesar 74,7% mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Maret lalu menunjukkan tingkat kepuasan di kalangan pemilih kritis pada kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 79,7%, sementara yang kurang atau tidak puas 18,1% dan ada 2,2% yang tidak berpendapat. Sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tidak mempersoalkan saat baliho Prabowo muncul seperti menegaskan ke arah mana dukungannya mengarah. Beberapa keputusannya seperti mengangkat Ketua Relawan Joko Widodo, Budi Ari Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yang dekat dengan Prabowo semakin menegaskan arah dukungannya. Sikap Joko Widodo bisa jadi merupakan sinyal perlawanan terbuka Joko Widodo kepada PDIP atau Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jokowi terlihat ingin kembali menegaskan penerusnya nanti. Meski dukungannya terlihat mengarah ke kubu Prabowo, Joko Widodo juga tampaknya belum siap.
tak siap berhadap-hadapan dengan PDIP dan Megawati. Di sisi lain, para baca pres mesti ingat, restu dari Joko Widodo tidak selamanya akan mendongkrak popularitas mereka. Hasil survei Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic mengungkapkan bahwa hanya 19,3% dari 1.400 responden yang mengaku bakal mengikuti calon presiden pilihan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sampai kapan baca pres mengandalkan tuah Jokowi? Dan pusat itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Adu baliho Ganjar Prabowo rebutan Jokowi. Sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Ada 3 nama yang mau kita bahas. Ada Jokowi, Ganjar, dan kemudian juga Prabowo. Oh, banyak ya? Banyak nih, Mas. Nah, biasanya Mas Arief, lame duck presiden menjadi hal yang amat ditakuti oleh presiden yang masuk dalam periode kedua, alias kondisi pemimpin yang sudah seakan tidak memiliki pengaruh, sudah ditinggal pendukungnya dan lain-lain. Tapi sepertinya itu tidak terjadi di Jokowi di periode kedua ini. Apa modal dari Jokowi sih, Mas? Salah satu hal utama yang perlu kita soroti adalah bagaimana kinerja pemerintah, kinerja presiden dalam hal penanganan pemulihan ekonomi pasca pandemi ya. Karena berdasarkan berbagai macam penilaian, OECD, Bank Dunia, yang pada akhirnya bisa memprediksi, bahkan kita lihat juga angkanya bahwa Indonesia masih bisa tetap tumbuh di atas 5%. Lalu juga ada angka inflasi yang juga sangat-sangat terkendali dan pada dasarnya kita juga berhasil memaintain daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah itu dengan sangat baik. Kita menggelontorkan kurang lebih 203 triliun dan pada akhirnya demand side kita juga stabil dan bahkan meningkat. Itu merupakan salah satu hal yang ujung-ujungnya bisa kita kategorikan bahwa ekonominya baik. Ya, begitu ekonominya baik, tingkat kepuasan tinggi. Yang lain akan mengikuti ya. Salah satu tingkat kepuasan itu ya, Mas. Dan kalau kita lihat paling tidak ada 5 poster yang sudah melakukan penelitian tentang approval rating, itu berkisar antara 70 sampai 80, bahkan ada yang di atas 80%, 82%, ada 2 poster. Jadi saya pikir kita tidak perlu terkaget-kaget, Afi. Ada pihak atau partai di parlemen yang tidak terafiliasi dengan presiden, yang menggunakan presiden sebagai salah satu materi kampanye, karena saya yakin di masa mendatang pasti akan banyak sekali partai yang mengikuti hal tersebut, mengingat approval ratingnya sedemikian tinggi. Mengapa kemudian approval rating atau tingkat kepuasan publik yang tinggi ini bisa menjadi modal yang baik untuk Jokowi sebagai presiden saat ini, ataupun calon pemimpin berikutnya yang akan jadi presiden berikutnya? Sederhana saja, approval rating adalah sebuah indikasi dari bagaimana tingkat kepuasan atau persepsi dari publik tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga di saat ada sebuah angka yang mencapai 82% tentang kepuasan terhadap pemerintah, itulah adalah sebuah indikasi bahwa hal-hal yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah membuat mereka puas. Dan saya pikir dengan kepuasan terhadap pemerintah ini, partai-partai yang akan berlaga di pemilu 2024 pasti akan menggunakan ini sebagai sebuah materi yang pada akhirnya akan mereka harap akan menghasilkan insentif elektoral. Dan saya pikir itu sudah dilakukan oleh Gerindra di awal-awal. Sehingga kalau misalnya nanti ke depan kita melihat ada berbagai macam partai yang baik yang ada di parlemen atau di non-parlemen untuk ikut-ikut menggunakan foto bersama Pak Jokowi, saya pikir kita nggak usah terkaget-kaget lagi. Oke, nah Mas Arief, membahas kemudian kedua nama. Kalau kita tahu ada pihak yang tegas menolak cawe-cawenya presiden, cawe-cawenya Jokowi. Tapi ada juga pihak yang ngarep banget dicawe-cawe nama Jokowi gitu. Bagaimana Mas Arief melihat ini? Ada yang mengatakan loh, kenapa harus berebut Jokowi efek? Kenapa mereka tidak percaya diri dengan kemampuan dan prestasi atau kinerja mereka? Ya, saya pikir tidak ada salahnya. Yang namanya strategi untuk mendapatkan insentif elektoral itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Internal, eksternal, dan ini adalah salah satu target eksternal yang pada akhirnya mereka akan gunakan. Nah, jadi apabila ada sebuah partai yang mengumumkan bahwa mereka akan melibatkan Jokowi untuk keputusan A, keputusan B, itu merupakan salah satu hal yang
sah-sah saja mengingat approval rating presiden demikian tingginya. Dan apabila itu sekarang kita dapati, kita harus siap-siap untuk melihat berbagai macam keterlibatan dari partai-partai tersebut untuk menggunakan elemen Jokowi di strategi kampanye mereka. Tapi kenapa Presiden satu tidak bermasalah dengan minimal Prabowo menggunakan foto bersama Jokowi untuk mengkampanyekan lah kurang lebih. Lalu bagaimana dengan PDIP sendiri? Kayaknya Jokowinya nggak masalah, PDIP-nya yang mulai panas dingin nih, Mas Arief. Kalau saya lihat memang PDIP sedikit teriritasi ya dengan klaim-klaim ini karena berbagai macam banters di media, di online itu sudah mulai memperlihatkan bahwa Jokowi adalah PDIP dan banyak sekali lontaran-lontaran yang pada akhirnya diartikan bahwa apa yang diungkapkan Jokowi itu tidak serta-merta mendukung mereka atau orang-orang yang menggunakan Jokowi sebagai materi kampanye mereka. Dan saya pikir ini belum puncaknya. Jadi masih akan ada eskalasi demi eskalasi yang pada akhirnya kita akan lihat untuk saling klaim ini. Jadi ini merupakan sebuah permainan yang strategi dan show yang sangat seru untuk kita bisa lihat seberapa jauh, dan yang saya perhatikan apakah ini akan surut atau tidak. Saya tidak seberapa yakin karena yang namanya popularity poll atau approval rating ini amat sangat bergantung pada kondisi kita. Dan kalau kita secara ekonomi kita masih tetap bisa punya growth rate kita masih di atas 5%, inflasi terukur dan tingkat kepuasannya masih seperti ini, saya pikir akan panjang untuk pada akhirnya banyak sekali partai politik akan menggunakan. Dan ini pasti akan surut apabila ada skandal atau ada sesuatu yang sangat besar, sesuatu sangat besar dan mengakibatkan popularitas dari presiden itu turun. Jadi saya pikir unless itu terjadi dan kita bisa melihat bahwa approval rating bisa di-maintain terus di antara 70 sampai 80 atau naik terus, saya pikir ke depan kita akan melihat materi Pak Jokowi akan digunakan oleh banyak sekali pihak. Jadi kita melihat Pak Jokowi bersama siapapun di sebelahnya di mana-mana gitu, terutama masuk masa kampanye. Baik Mas Arief, nah ketika kemudian membahas soal rebutan tanda kutip restu Jokowi dari kandidat capres, bagaimana dengan kandidat cawapres? Ada sejumlah nama yang dianggap sebagai juga President Man, seperti itu ada nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga Uno. Kita akan bahas sejauh mana kemudian mereka juga akan berebut restu Jokowi. Tetaplah bersama kami. Prabowo dan Ganjar merasa lebih dekat ya dengan Jokowi, sehingga mereka berharap itu ada tuah Jokowi ya, ada efek dari apa yang dimiliki oleh presiden ini terhadap perolehan dukungan. Dan kalau kita lihat surveinya juga antara Prabowo dan Ganjar ini juga kejar-kejaran terus. Nah, salah satunya saya kira kalau nanti mendekati waktu sudah ada keputusan, nah itu baru kelihatan kemana arahnya. Jadi sebetulnya karena langkah-langkah ini sebetulnya memang mereka akhirnya tidak hanya berebut restu ya, tapi berebut suara sebetulnya, karena di belakang Jokowi itu ada relawan, ada simpatisan, dan ada orang yang berapresiasi positif terhadap Jokowi. Ya, bisa kita lanjutkan Mas Arief dari berebut restu karena ujungnya berebut suara gitu. Nah, kita kan juga banyak sekali mencoba membaca baik yang diucapkan maupun yang secara gesture tersirat dan tersurat lah, kurang lebih seperti itu. Jika membaca berbagai tanda dari makan siangnya sama siapa, cipika-cipikinya lebih lama presiden sama siapa, termasuk gambar kaos yang dipakai oleh anak presiden seakan-akan jadi kode gitu. Apakah sampai saat ini sebenarnya sudah terbaca atau bisa dipastikan sebenarnya arah dukungan Pak Jokowi ini kemana sih? Kita di Indonesia ini kan amat sangat peka ya terhadap berbagai macam gestur, bahasa tersirat dan tersurat. Di saat Presiden pada November lalu, beliau menyatakan 2 kali. Pertama kali pada saat ulang tahun Partai Perindo, lalu di Indo Defense Forum, di mana berbagai kalimat yang dilontarkan beliau itu terkesan mendukung Prabowo di 2024, terkesan ya. Lalu disusul oleh Kaisang putranya yang menggunakan kaos Prabowo pada
beberapa bulan lalu, ini merupakan salah satu hasil dari interpretasi terhadap sequence atau episode-episode tersebut yang disimpulkan oleh masyarakat. Dan saya pikir banyak hal yang masyarakat percaya bahwa hal itu bukan sesuatu yang sekedar kemungkinan atau tiba-tiba atau tanpa diorkestrasi. Mereka banyak sekali yang pada dasarnya percaya bahwa ini merupakan salah satu hint atau salah satu pertanda yang pada akhirnya baik itu dicoba untuk test the water atau merupakan sebuah niat yang memang terstrategi. Saya percaya bahwa ini merupakan salah satu hal yang bisa kita tarik indikasinya atau kita bisa simpulkan sejak awal apa yang menjadi niatan dari presiden pada saat itu. Sehingga apabila sekarang masyarakat merasa bahwa ini adalah sebuah petanda, adalah sebuah indikasi yang ditunjukkan, nggak salah masyarakat pada akhirnya menyimpulkan hal tersebut. Tapi kan ke Ganjar juga rambut putih, yang kemudian juga berkerut wajahnya, gitu. Betul, makanya di saat sekarang kita melihat Pak Jokowi itu sebenarnya mendukung yang mana, gitu ya. Menebar harapan. Ini merupakan salah satu hal yang juga kita pertanyakan. Karena kalau misalnya sekarang hari-hari ini ada istilah all Jokowi's men, gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang kita gunakan sebagai salah satu bahan tebak-tebakan yang paling sangat seru dan mahal ya. Sekarang yang paling menjadi isu adalah calon-calon cawapres misalnya. Ada Pak Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya melihat siapapun yang dapat posisi jadi cawapres dari koalisi yang mana, itu adalah ya orang-orangnya dari pihak Jokowi. Nah, yang paling penting sekarang kita gunakan buat pemilih adalah bagaimana pembelajaran yang bisa kita raih atau kita petik dari seluruh proses ini, diskusi ini, untuk pada akhirnya kita memutuskan siapa yang kita pilih atau mereka pilih. Sudah mulai kelihatan nggak sih siapa yang berebut restunya Jokowi, atau minimal tebaran harapan dari Pak Presiden ini juga muncul ke nama-nama bakal calon wapresnya gitu, seperti Erick Thohir kan sebenarnya digadang-gadangkan menjadi pasangan dari tertentu gitu misalnya. Ini sudah mulai terbaca nggak sih, atau mereka juga mencoba mencari simpati itu? Saya pikir publik paling tidak sudah sangat bisa membaca ya, karena ada berbagai macam pertemuan, ada berbagai macam ucapan, dan itu semua pada akhirnya akan sangat-sangat mengerucut dan bisa dibaca dengan amat sangat gamblang. Sehingga ini tahun-tahun ini adalah periode pendidikan politik yang amat sangat baik buat pemerintah dan buat juga publik pada dasarnya, untuk pada akhirnya mereka melakukan sebuah survei, sebuah proses pengamatan untuk nanti berakhir di 14 Februari 2024. Oke, kita harus jeda, Mas Arief. Kita lanjutkan saat lagi bagaimana dengan PDIP. Bukankah kemudian Pak Jokowi itu dikatakan petugas partai dari PDIP? Tidakkah akan terganggu dengan banyaknya partai yang mengklaim bahwa mereka juga terafiliasi atau akrab sekali dengan Jokowi? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Iya, sebenarnya pertanyaan saat teaser tadi berkaitan dengan hasil polling yang kami lakukan, pemirsa, di sejumlah media sosial. Di Instagram, pertanyaan sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo adalah bentuk melawan PDIP yang telah memilih Ganjar. 78% mengatakan iya, ternyata memang Jokowi bukan petugas partai. Tapi ada yang mengatakan tidak, itu hal yang biasa saja. 22% mengatakan itu di Instagram. Tapi ternyata Twitter berkata hal yang berbeda. Mengatakan bahwa itu hal yang biasa saja, 67%. Jadi mungkin tidak terlalu dianggap sebagai sinyal-sinyal melawan PDIP yang dilakukan oleh Jokowi saat ini. Ada yang mengatakan, justru 33% mengatakan Jokowi bukan petugas partai. Nah, baik, kita akan tampilkan ada komentar dari netizen. Bagi saya hal ini biasa saja, dukungan Jokowi bergantung pada sejauh mana kepentingan ia dan keluarganya aman. Kita tanggapi langsung, Mas Arief. Kenapa kemudian Jokowi yang bukan ketum partai seakan bisa menjadi kingmaker, Mas Arief? Kenapa tidak totalitas saja mendukung Ganjar yang sudah menjadi keputusan dari Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri? Ya, saya melihatnya begini, bahwa apa yang dia ungkapkan pada berbagai macam acara, pada berbagai macam kesempatan itu selalu kontekstual pada apa yang pada hari itu terjadi. Sehingga waktu misalnya
Presiden menyatakan dukungan atau memberikan pujian kepada Menteri Pertahanan pada saat Indo Defense Forum, itu merupakan salah satu hal yang dibaca, diinterpretasikan sebagai dukungan. Jadi saya melihat bahwa misalnya tadi ada perbedaan antara Instagram dan Twitter, itu merupakan salah satu cerminan bahwa interpretasi publik juga bisa sangat beragam. Jadi ya, dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus terbiasa atas hal tersebut. Nah, jadi diskursus seperti ini, keberagaman ini merupakan salah satu hal yang sangat baik, sangat sehat buat bagaimana sikap publik itu kita jadikan bagian dari cerminan apa yang mereka aspirasikan. Bagaimana dengan bakal calon presiden yang mungkin melakukan hal yang berbeda? Anies Baswedan mungkin tidak akan menaruh fotonya bersama, mungkin ya, tidak akan menaruh fotonya bersama Jokowi seperti yang dilakukan Ganjar dan Prabowo. Ya, kalau kita lihat memang Anies Baswedan memang satu-satunya bacawa pres yang belum mengeksplorasi hal tersebut. Dan dalam perjalanannya juga Presiden belum sempat atau tidak mengendorse atau melakukan berbagai macam komplimen terhadap Anies Baswedan sebagai apapun itu, sebagai gubernur atau sebagai mantan menteri pendidikannya. Tetapi itu merupakan salah satu hal yang juga bisa dibaca oleh publik ya, dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin tidak seberapa diharapkan publik untuk pada akhirnya Anies Baswedan menggunakan strategi Gerindra untuk bisa mendapatkan electoral incentive gitu ya. Jadi saya yakin bahwa semua koalisi, semua partai akan menggunakan jalannya sendiri-sendiri. Ada yang dengan sangat pragmatik menggunakan approval rating itu, ada yang akan jauh-jauh dari approval rating tersebut, ada yang dengan sangat percaya diri menggunakan berbagai macam ide orisinil mereka untuk bisa menawarkan gagasan mereka. Jadi saya pikir ini semua merupakan sebuah nuansa yang pada dasarnya bisa dijadikan bagian dari pendidikan politik kita di 2024. Dan ingat, apapun dalam politik bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Baik, Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini, dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Afiari Malik undur diri. Kita jumpa dalam editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Have a nice weekend. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.